unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian yang saya bagikan dalam akun YouTube Alois Budi Purnomo TV. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas Ekaristi Suci yang boleh kami rayakan bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi juga setiap hari. Kami boleh menyambut Tuhan kami Yesus Kristus sebagai roti kehidupan yang menyelamatkan kami. Semoga kami menghargai dan mencintai Ekaristi sebagai sumber kekuatan kami untuk mengasihi Engkau dan sesama juga alam semesta. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil pada hari ini. Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Injil pada hari ini menegaskan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berjumpa dengan Yesus, Sang Roti Kehidupan. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai roti kehidupan yang memberikan keselamatan kepada kita, yang membuat kita tidak akan lapar dan haus lagi, bukan hanya secara fisik, tetapi juga terutama secara rohani. Yang bersifat rohani, iman akan Yesus sebagai roti kehidupan bahkan ditopang dengan tanda-tanda lahiriah. 2 minggu yang lalu saya berangkat dari Paroki Wates melalui Bandara Internasional di Temon, terbang ke Jakarta, dari Jakarta menuju Roma, transit di Doha, Qatar. Sampai di Roma, kami dijemput bis dan langsung menuju ke Lanciano, satu tempat yang mengabadikan kebenaran sabda Yesus sebagai roti kehidupan. Di Lanciano terjadi mujizat Ekaristi ketika seorang imam sedang bergumul dengan imamannya dalam keraguan-raguannya atas imamat yang dihayatinya, juga atas Ekaristi yang setiap kali dirayakan dan dipersembahkan untuk Tuhan dan untuk umat beriman. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus Kristus hadir secara nyata pada saat konsekrasi. Roti yang dikonsakrir itu sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh Kristus, menjadi dagingnya sendiri. Dan anggur dalam piala yang dikonsakrir itu sungguh-sungguh menjadi darah Kristus. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, memang kita menyambut komuni suci, hosti, dalam berupa roti tak berani, namun melalui konsekrasi dan doa kita, Roh Kudus dicurahkan atas roti dan anggur itu, diubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri, sang roti kehidupan yang dinyatakan kepada kita. Sampai hari ini mujizat itu masih tersimpan di Lanciano. Para penziarah datang untuk memandang tubuh dan darah Kristus yang disemayamkan di altar utama Kapel Lanciano. Kami menutup perjalanan ziarah 2 minggu, mengakhirinya juga dengan tanda Ekaristi. Kalau Lanciano itu ada di Italia, kami menutup peristiwa iman mujizat Ekaristi yang ada di gereja Santarem di Portugal. Di sana juga terjadi mujizat ketika seorang ibu dalam pergumulan hidup duniawinya, kesulitan tantangan yang dihadapinya, lalu dia mengikuti Ekaristi. Dia membawa pulang hosti yang diterima itu ke rumah, dibungkus dengan kain. Sampai di rumah, suaminya menegur dia,
bahwa itu suatu dosa sakrilegi, membawa barang kudus yaitu tubuh Kristus sendiri komuni suci ke rumah dengan sikap yang seperti itu merupakan sakrilegi, dosa melawan kesucian Ekaristi. Lalu dimintalah ibu itu mengembalikan kepada roh paroki dan bersama suami dia mengantarkan hosti yang masih dibungkus itu. Sesampai di gereja, hosti itu dibuka, satu tangannya dibuka, dan di sana bukan lagi hosti, melainkan daging tubuh Kristus sendiri yang ada di kain itu. Mujizat Ekaristi terjadi. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak untuk memahami kebenaran sabda Tuhan itu, bahkan bukan hanya secara rohani, tetapi secara nyata melalui tanda-tanda yang konkret. Betapa Ekaristi yang kita sambut itu bukan main dahsyat, dan juga bahkan bukan main-main, karena kita menyambut Yesus sebagai roti kehidupan yang turun dari surga untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita saling mendoakan agar setiap kali kita merayakan Ekaristi, juga saat kita bersembah sujud dalam adorasi, kita sungguh percaya bahwa yang kita sambut adalah tubuh Kristus, roti kehidupan yang turun dari surga demi keselamatan kita. Kita diundang untuk sujud menyembah roti hidup itu, agar kita mengalami berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kita tanpa keraguan. Semoga Ekaristi yang kita rayakan, adorasi yang kita lakukan, menjadi sumber kekuatan kita dalam mengimani Kristus dan iman akan Kristus sebagai roh hidup, menjadi kekuatan kita untuk mengharumi kehidupan di dunia ini dengan penuh syukur, rendah hati, dan sukacita. Dengan cara itu, hidup kita diubah berani menjadi berkah untuk orang lain, untuk sesama, dan untuk alam semesta. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Roti Kehidupan, yang memberikan kesegaran dan keselamatan bagi kita kini dan sepanjang masa. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef, merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.